Pemirsa Komisi 11 DPR RI menggelar sesi uji kelayakan dan kepatutan 3 calon deputi gubernur BI. Mereka adalah Thomas Jiwandono, Solikin M. Juhro, dan Diki Karti Koyono. Sesi dibagi menjadi 2, yakni hari ini dan Senin mendatang. Supaya nanti semuanya bisa terukur dengan baik. Saya beri kesempatan kepada Pak Solikin untuk memulai. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Komisi 11 DPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahun, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, di sini ada Bapak Muhammad Haikal dan juga nanti tentunya yang Bapak wakil yang lainnya, Bapak Dolfi, Bapak Fauzi Amru maupun Bapak Hanif Dahiri, juga Bapak dan Ibu anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin Pak, supaya agak cair, saya bacakan pantun pembuka. Jalan-jalan ke Senayan, sarapan bihun. Cakep, mohon cakepnya. Nggak disangka ketemu Isyana Saraswati. Yang terhormat Ketua Dewan Bapak Muhammad Misbahun, izinkan saya serukan gagasan visi misi membangun ekonomi negeri. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas ridhonya pada hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu terhormat anggota DPR Republik Indonesia Komisi 11. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 11 DPR RI dalam rangka menyampaikan gagasan dan visi sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kesempatan yang diberikan kepada saya merupakan amanah dan kepercayaan Gubernur Bank Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia yang telah mengusulkan saya sebagai salah satu calon anggota Dewan Gubernur. Dalam forum yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan gagasan kebijakan dengan tema besar, memperkuat sinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif untuk Indonesia maju. Tema ini kami pandang sangat strategis dan relevan karena sejalan dengan arah kebijakan pemerintah serta aspirasi seluruh masyarakat Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju dan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap yang hingga saat ini masih menjadi tantangan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan penguatan stabilitas makroekonomi keuangan sebagai prasyarat fundamental sehingga proses transformasi ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Slide berikutnya kami sampaikan, ini sedikit aja filosofi. Kita beralih ke informasi lainnya, bisa Amerika Serikat dan NATO mencapai kesepakatan soal kerangka kerjasama terkait Greenland dan wilayah Arktik di wilayah depan. Sebagai gantinya, Amerika Serikat membatalkan sanksi kenaikan tarif untuk Eropa. Ya, dalam pertemuan yang dimediasi Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Trump siap membatalkan pengenaan sanksi tarif untuk Eropa. Bahkan Trump berjanji tidak akan mengerahkan militer untuk memuluskan niatnya menguasai Greenland. Hal ini diungkapkan Trump usai mencapai kesepakatan bersama NATO soal kerangka kerjasama di Greenland dan wilayah Arktik. Dan kesepakatan ini dinilai Trump dan Rutte akan menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini dicapai di tengah penolakan Denmark untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait Greenland. The deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along
it gets us everything we needed to get. Will the U.S. still get Greenland? Will the U.S. still get Greenland, sir? Say that convinced you. Say it? What did Mark Rutte say? Well, he's a great leader. I think he's fantastic. The Secretary General was representing the other side, which is really us too, because, you know, we're a very important member of NATO. I've done a lot for NATO. And it's really nice. I mean, it's a deal that everybody's very happy. Pemirsa, badai dahsyat melanda wilayah pesisir Catalonia, Spanyol yang memicu gelombang raksasa dan kerusakan di sepanjang garis pantai. Kawasan tepi laut Badalona dilaporkan menjadi salah satu area terdampak paling parah. Ya, nampak kawasan pejalan kaki di sepanjang garis pantai rusak akibat hantaman gelombang. Hanya segelintir warga terlihat menyaksikan dampak badai dari jarak aman. Badai dipicu oleh sistem tekanan rendah yang dalam dan diperkuat dengan angin timur yang kencang. Kondisi tersebut menghasilkan gelombang yang luar biasa tinggi dan mempercepat erosi pantai. Layanan meteorologi telah mengeluarkan peringatan level oranye terkait gelombang tinggi di beberapa bagian pantai Katalan. Sementara otoritas setempat menyatakan perbaikan sejumlah kerusakan akan dilanjutkan setelah kondisi membaik. Layanan darurat tetap siaga karena sistem badai diperkirakan masih mempengaruhi kawasan pesisir. Pemirsa, akibat hujan yang mengguyur Bekasi, perumahan Jatibening Permai terendam banjir. Air menggenangi permukiman warga hingga ketinggian 1 meter. Hujan deras sejak Kamis pagi hingga malam hari membuat perumahan Jatibening Permai Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Kamis malam. Air menggenang permukiman warga hingga ketinggian mencapai 1 meter. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan drainase yang buruk serta menyempitnya saluran air di bawah tol Jakarta Cikampek. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan raya hingga ketinggian 30 cm. Sejumlah pengendara motor yang memaksa untuk melintas pun mengalami mati mesin. Menanggapi kejadian ini, 2 mesin pompa portable dioperasikan untuk mengurangi debit air. Selain itu, 2 perahu karet dari TNI dan BPBD Kota Bekasi disiagakan untuk mengevakuasi warga. Warga berharap agar pemerintah dapat memperbesar saluran air agar kejadian serupa ke depannya tidak terjadi lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AA News melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Pak? Jam 2. Jam 2 surut? Ya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.